Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam tema 4 keluargaku, sub tema 3 keluarga besarku. Halo, apa kabar Ananda kelas 1 Khadijah dan kelas 1 Aisyah? Semoga Ananda ada dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Ananda yang sakit, mari kita bacakan doa syafa'illah la ba'sa tahurun insyaallah. Tentu saja Ananda masih ditemani oleh Ustazah Eka Iramadani dan Ustazah Renti Sasmita. Nah, Ananda semuanya kelas 1 Khadijah dan kelas 1 Aisyah, kita lanjutkan ya pelajaran kita masih keluargaku tema 4. Yuk, kita akan mulai pelajaran tentang keluarga besarku. Pada gambar ini Ananda bisa lihat ada Udin dengan keluarga besarnya. Perhatikan ya Ananda, kita lihat foto keluarga besar Udin. Ada Udin, ada ayah Udin, ada ibu Udin. Ada kakek Udin, ada nenek Udin. Ini adalah bibi Udin. Yang ini adalah paman Udin. Sementara Udin juga mempunyai sepupu. Nah, itulah foto keluarga besar Udin. Ananda juga tentu masih ingat ya pelajaran kita dalam pelajaran Armel. Ustazah Renti dan Ustazah Eka juga sudah menerangkan bahwa Hanin juga mempunyai keluarga besar. Tentu saja Ananda sudah mengetahui apa sih keluarga besar itu? Iya, keluarga besar adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman atau bibi, dan sepupu-sepupu kita, baik dari pihak ayah atau ibu. Nah, sudah paham Ananda? Sekarang kita akan mulai pelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran 1 halaman 87 sampai halaman 88. Sekarang kita akan baca ya teks tentang keluarga besar. Keluarga besar Udin. Nah, kita akan bercerita nih tentang keluarga besar Udin. Tadi di awal pembelajaran Ustazah sudah memperlihatkan foto keluarga besar Udin. Sekarang kita baca teksnya ya. Keluarga besar Udin. Aku memiliki keluarga besar. Ada kakek dan ada nenek. Ada paman dan ada bibi. Aku juga memiliki sepupu. Kakek adalah ayah dari ayah atau ibu kita. Nenek adalah ibu dari ayah atau ibu kita. Paman adalah saudara laki-laki ayah atau ibu kita. Bibi adalah saudara perempuan ayah atau ibu kita. Sepupu adalah anak paman atau bibi kita. Nah, Ananda juga mempunyai keluarga seperti keluarga Udin, bukan? Tentu Ananda mempunyai kakek dan nenek, mempunyai paman dan bibi, juga mempunyai sepupu. Keluarga Udin sedang berkumpul. Ada ayah dan ada ibu, ada kakak dan ada adik sepupu, ada kakek dan ada nenek,
Ada pula paman dan bibi. Sudah paham, Ananda? Siapa saja keluarga besar kita. Namun jika Ananda belum paham, Ananda bisa bertanya loh kepada ayah atau ibu di rumah dan mintalah supaya ayah dan bunda bercerita tentang keluarga besar Ananda. Nanti Ananda bisa paham manakah nenek, manakah yang kakek, siapakah saudara sepupu kita, siapakah paman dan bibi kita. Kita lanjutkan ya, bahasa Indonesia masih pembelajaran 1 halaman 89. Sekarang setelah kita tadi melihat dan mengenal keluarga besar Udin, mari kita kerjakan ya nak latihan seperti di bawah ini bersama-sama. Yuk kita kerjakan. Ayo berlatih. Tentu saja masih bersama Siti. Pasangkan gambar di bawah ini dengan nama panggilan keluarga Udin ya. Ibu berikan contoh. Udin, manakah yang foto Udin? Nah, ini dia foto Udin. Sekarang kita lanjutkan ya. Ayah Udin, manakah yang ayah Udin? Yaitu adalah ayah Udin. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Mana kakek Udin? Sekarang kita lanjutkan. Soal nomor 4. Nenek Udin. Mana nenek Udin? Ya, itu adalah nenek Udin. Paman Udin. Ayo kita cari bersama manakah paman Udin? Ya, paman Udin. Lanjut ya, Ibu Udin. Ibu Udin. Sekarang manakah Bibi Udin? Ya, itu adalah Bibi Udin. Masih? Ananda bingung? Semoga tidak ya. Kita lanjutkan. Nah, kita bersama keluarga Udin ini ya. Masih ditemani oleh teman kita Udin. Kamu juga bisa loh memasangkan anggota keluarga Nina pada buku pendamping halaman 80 nomor 1. Kita lanjutkan pelajaran kita di halaman 92. Bahasa Indonesia ya. Berdasarkan bacaan halaman 88 sampai 89, mari kita jawab pertanyaan halaman 92. Sekarang ayo menulis. Ya. Isilah dengan panggilan yang tepat. Soal nomor 1. Ayah dari ayah atau ibu kita panggil apa? Ya, kakek. Soal nomor 2. Ibu dari ayah atau ibu kita dipanggil nenek. Lanjut ya, soal nomor 3. Adik laki-laki dari ayah atau ibu biasa kita panggil paman. Soal nomor 4. Anak dari paman atau bibi dipanggil sepupu. Bersama Bunda, jawablah pertanyaan pada buku pendamping halaman 86 nomor 1 ya. Kita bisa loh menceritakan silsilah keluarga besar kita. Sebelum bercerita, kita perkenalkan dulu diri kita terlebih dahulu. Kita bisa mulai bercerita dari kakek, nenek, lalu kita perkenalkan saudara kita yang lain. Kita sebutkan nama anggota keluarga. Kita sebutkan juga hubungan kekeluargaannya. Kita bisa menggunakan panggilan kekeluargaan. Jadi, kita bisa gunakan apa Ananda? Panggilan kekeluargaan.
Nah, panggilan kekeluargaan tentu saja berbeda dari setiap daerah. Itu bisa Ananda lihat di halaman 98. Ya. Nah, tadi sudah Ibu ceritakan bagaimana menceritakan silsilah keluarga besar kita. Sekarang kita lanjut ya, pelajaran halaman 99. Sekarang kita akan simak dulu cerita Udin pada halaman 99 berikut ini. Tapi sebelumnya Ananda lihat dulu, ini adalah gambar keluarga besar Udin. Ya, Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin sedang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat, alhamdulillah ya. Apakah Ananda kelas 1 Aisyah, kelas 1 Khadijah masih mempunyai nenek? Oh iya, semoga neneknya sehat ya Ananda semua. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Allah, Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Jadi Ananda semua, kita harus saling menyayangi dan saling mengasihi di antara sesama keluarga besar kita ya. Kita harus menyayangi kakek kita harus menyayangi nenek, kita juga harus menghargai dan menghormati adik ayah kita. Kita harus sayang kepada bibi kita. Kita juga harus saling menyayangi dan mengasihi sesama sepupu kita. Nah, tadi sudah kita ceritakan bagaimana kegiatan berkumpul bersama keluarga besar Udin ya. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia pembelajaran 3 halaman 100 sampai 111. Sekarang kita akan menggunakan kalimat perkenalan keluarga besar. Kita bisa loh memperkenalkan anggota keluarga besar kita. Kita gunakan kalimat perkenalan yang tepat. Berikut adalah contoh kalimat perkenalan yang tepat. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan ya keluarga besar kita. Dengarkan ya. Hai, namaku Dondo, ayahku bernama Otto. Perkenalkan, ini kakakku bernama Kak Ola. Halo teman, ini adalah sepupuku namanya Vira. Nah, seperti itu cara kita memperkenalkan keluarga besar kita, ya. Sekarang kita akan lanjutkan latihan. Ayo kita kerjakan latihan berikut bersama-sama. Pilihlah kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kotak. Maksudnya, Ananda pilihlah kalimat manakah yang termasuk kalimat perkenalan. Nah, jika dia termasuk kalimat perkenalan, maka berilah tanda centang. Bagaimana Ananda? Yuk, kita mulai kerjakan ya. Soal nomor 1. Halo, siapa namamu? Nah, menurut Ananda, apakah ini termasuk kalimat perkenalan? Tidak, ini bukanlah termasuk kalimat perkenalan. Sekarang soal nomor 2 ya. Perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Nah, itu termasuk perkenalan atau tidak? Ya, itu adalah termasuk perkenalan. Sekarang soal nomor 3. Siapa nama ibumu? Nah, soal nomor 3, apakah itu termasuk soal perkenalan? Nah, itu tidak termasuk soal perkenalan.
Soal nomor 4. Halo teman, ini adalah sepupuku bernama Adit. Nah, itu perkenalan atau tidak? Iya, itu adalah kalimat perkenalan. Sekarang soal terakhir. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Nah, itu perkenalan atau tidak? Ya, itu bukanlah kalimat perkenalan. Nah, Ananda bisa paham bukan? Manakah kalimat perkenalan dan manakah kalimat tidak perkenalan? Sekarang Ustazah Renti dan Ustazah Eka memberikan latihan bahasa Indonesia ya. Nah, teman-teman juga dapat menentukan kalimat perkenalan dalam buku tema pendamping halaman 91 nomor 1. Untuk latihan bahasa Indonesia yang akan dikirimkan kepada Ustazah, buatlah rekaman memperkenalkan anggota keluarga besar Ananda dengan menggunakan kalimat perkenalan seperti contoh sebelumnya. Lalu hasilnya Ananda kirimkan ya melalui WA pribadi Ustazah. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang PPKN. Masih pembelajaran 1 halaman 90. Mengenai nama panggilan kakek dan nenek. Kita menyayangi dan menghormati kakek dan nenek. Kita memanggil kakek dan nenek dengan santun ya, dengan sopan dan dengan lembut. Panggilan untuk kakek dan nenek itu bermacam-macam loh. Panggilan tersebut bisa berbeda untuk setiap daerah. Sekarang Ananda bisa lihat contoh dari tabel berikut. Inilah tabel nama panggilan untuk kakek dan nenek dari masing-masing daerah atau suku. Ya, sekarang kita lihat dulu. Nomor 1. Nah, nama teman kita ini adalah, masih ingat Ananda ini adalah Edo ya. Jadi, Edo berasal dari suku daerah di Papua. Berarti, panggilan kakek untuk daerah Papua namanya adalah Tete. Panggilan nenek untuk daerah suku Papua adalah Nene. Sekarang yang kedua adalah Dondo. Dondo berasal dari Minahasa, Sulawesi. Sekarang panggilan nenek untuk Sulawesi adalah Oma. Sedangkan panggilan kakek untuk daerah Minahasa adalah Opa. Ya, Ananda? Nah, sedangkan di Pulau Jawa, daerah istimewa Yogyakarta, panggilan kakek adalah Simbah Kangkung. Simbah Kakung. Nah, untuk panggilan nenek di Pulau Jawa, daerah Yogyakarta, panggilan nenek apa nak? Iya, Simbah Putri. Sekarang, apa sih panggilan nenek untuk daerah Minang, Sumatera Barat? Ini adalah Uni dari Sumatera Barat. Nah, panggilan untuk kakek dari daerah Minang, Sumatera Barat adalah Atua. Ya, untuk nenek biasanya dipanggil Uwo. Sekarang bagaimana ya kalau panggilan untuk daerah Bali? Ini adalah Made. Jadi untuk Made memanggil kakeknya dengan sebutan Kakiang. Dan panggilan Made terhadap nenek yang berasal dari Bali adalah Niang.
Sekarang bagaimana ya panggilan untuk Lani? Lani berasal dari Tionghoa. Apa panggilan kakek? Ya, panggilan kakek dari Tionghoa disebut kungkung. Dan untuk nenek dipanggil apa, Ananda? Popo. Nah, seperti itu ya, Ananda. Jadi panggilan kakek dan nenek dari setiap daerah pasti berbeda-beda. Masih PPKN halaman 91 pembelajaran 1. Sekarang ialah silsilah keluarga besar. Nah, kita semua memiliki keluarga besar. Anggota keluarga besar bisa banyak sekali ya. Kita memiliki banyak anggota keluarga besar, ada keluarga inti dan ada sanak saudara. Seperti yang pelajaran yang lalu, Ustazah Renti dan Ustazah Eka juga sudah menerangkan apa sih arti keluarga inti. Ya, keluarga inti adalah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah adalah orang tua laki-laki kita ya. Ibu adalah orang tua perempuan kita. Anak adalah diri kita sendiri, kakak ataupun adik kita. Nah, paham bukan Ananda? Apa itu keluarga inti? Ya, keluarga inti tentu saja keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sekarang kita lanjutkan. Sanak saudara terdiri atas kakek dan nenek, ya. Ada juga paman, bibi, dan sepupu kita. Kakek itu siapa ya, Ananda? Ya, kakek adalah ayah dari ayah atau ibu kita. Nah, siapa sih nenek? Ya, nenek adalah ibu dari ayah atau ibu kita. Apakah Ananda kelas 1 Aisyah, kelas 1 Khadijah mempunyai paman? Apa sih paman? Iya, paman adalah saudara laki-laki dari ayah atau ibu kita. Ya, jadi jika adik laki-laki ayah, kita sebut paman. Ya, jika adik perempuan ayah, kita panggil siapa? Bibi kita, ya. Nah, sepupu adalah anak dari paman dan bibi kita, ya. Supaya Ananda lebih paham tentang keluarga besar Ananda, cobalah Ananda bertanya kembali kepada ayah dan ibu dan mintalah ayah dan ibu untuk bercerita tentang siapa saja sih keluarga besar kita, ya. Tentu saja saat-saat Ananda, ayah, dan bunda sedang duduk santai. Sekarang akan kita amati ya, inilah silsilah keluarga besar Udin. Nah, tadi sudah diterangkan keluarga besar Udin ini adalah keluarga besar Udin. Tentu saja ada kakek, ada nenek, kemudian ada juga paman, bibi, dan juga saudara-saudara sepupu dari Udin. Sekarang Ustazah akan memberikan ya latihan PPKN. Sikap sopan ketika bertanya. Benny berkunjung ke rumah kakeknya. Benny ingin tahu tentang keluarga kakeknya. Benny pun bertanya kepada kakek dengan sopan. Benny meminta izin dahulu sebelum bertanya. Saat bertanya, Benny memilih kata-kata yang santun. Benny menunggu jawaban kakek dengan sabar. Lalu Benny mendengarkan kakek dengan seksama.
apa sih latihan PPKN kita hari ini? Latihannya adalah ceritakanlah pengalamanmu bertanya kepada salah satu anggota keluarga besarmu. Tuliskan di buku latihan PPKN, Ananda. 3 baris saja ya. Atau di buku tulis tematik. Lalu kirimkan tugasnya melalui WA pribadi Ustazah. Seperti ini ya. Beni bertanya kepada kakek dengan sopan. Lalu dia menulis. Apa sih yang ditanyanya tadi dan apa jawaban kakek? Seperti itu contohnya ya. Jadi bertanyalah dulu kepada salah satu anggota keluarga besar Ananda ya. Jika Ananda mau bertanya kepada kakek juga boleh. Ananda bertanya kepada nenek juga boleh. Kalau kakek dan nenek sudah tidak ada lagi, ya mungkin Ananda bisa bertanya kepada paman atau kepada bibi. Nah, bisa ya. Semoga Ananda bisa mengerjakannya. Sekarang akan kita lanjutkan ya pelajaran kita matematika. Sekarang kita akan belajar mengukur berbagai benda. Kita bisa mengukur panjang dengan anggota tubuh kita. Kita juga gunakan kaki dan tangan untuk mengukurnya. Keduanya termasuk alat ukur panjang dan tidak baku. Ya, kita juga bisa loh mengukur panjang dengan menggunakan benda. Benda di sekitar kita bisa menjadi alat ukur tidak baku. Mari kita amati contoh alat ukur dan tidak baku berikut ya. Sekarang kita akan amati contoh alat ukur tidak baku. Perhatikan. Yang pertama adalah depa ya. Ini adalah alat ukur depa. Kemudian Ananda bisa mengukur dengan memakai jengkal. Selanjutnya bisa memakai telapak kaki, pakai langkah kaki, tali, pensil, sedotan, dan tongkat. Ini adalah contoh-contoh alat ukur tidak baku. Ya. Itulah pelajaran matematika, pembelajaran 3 halaman 102 dan 104. Tadi kita sudah mengenal alat ukur panjang tidak baku ya. Tadi yang Ustazah terangkan adalah apa sayang? Iya, alat ukur panjang tidak baku. Jadi alat ukur tidak baku apa saja? Depa, jengkal, telapak kaki, langkah kaki, tali, pensil, sedotan, dan tongkat. Sekarang kita lanjut ya, matematika. Pembelajaran 3, halaman 102 sampai 104. Sekarang kita akan mengukur panjang benda dengan anggota tubuh ya. Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Ya, ada tali karet. Udin ingin tahu berapa sih panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Tadi di awal pembelajaran kita bisa mengukur panjang benda menggunakan jengkal tangan. Berarti Udin menggunakan jengkal tangan ya. Anggota tubuh kita bisa loh kita gunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Sedang mengukur panjangnya tali karet dengan menggunakan jengkal tangannya.
Siti dan ibunya mengukur panjang meja. Mereka menggunakan jengkal untuk mengukurnya. Ayo kita perhatikan ya cara mengukur meja tersebut. Kita akan gunakan jengkal. Perhatikan jengkalnya ya, Ananda. Lihat ini adalah jengkal. Siti mengukur panjang meja. Berarti panjang meja adalah 4 jengkal. Ini jengkalnya ya Ananda. Kemudian ibu juga mengukur panjang meja jika panjang meja tadi adalah 4 jengkal Siti, sedangkan ibu panjang meja sama dengan 3 jengkal ibu. Nah, Ananda, jika Ananda masih bingung bagaimana sih cara menggunakan jengkal untuk mengukur panjang, Ananda silakan ya bertanya kepada ayah dan bunda di rumah. Siti dan ibu mengukur panjang meja yang sama. Ya, panjang mejanya sama, tapi tentu saja hasil pengukuran Siti dan ibunya berbeda. Karena apa? Karena panjang jengkal setiap orang berbeda, sehingga hasilnya bisa berbeda. Jadi panjang jengkal ibu itu lebih panjang daripada jengkal Siti. Jadi jengkal disebut alat ukur panjang tidak baku. Ya Ananda, jengkal disebut alat ukur panjang tidak baku. Masih matematika pembelajaran 3. Sekarang Ustazah akan berikan latihan ya. Sekarang bersama Bunda lakukan ya kegiatan Ayo Berlatih halaman 103 sampai 104. Buatlah di buku latihan matematika. Pertanyaan tidak perlu ditulis ya Ananda. Mana ya latihannya? Ini latihannya. Silakan ya dikerjakan. Ayo berlatih. Bersama dengan kelompoknya, berarti Ananda kerjakan saja di rumah. Ukurlah benda-benda yang ada di kelas Ananda. Nah, jika Ananda tidak ada di kelas, tentu saja Ananda ukur saja apa yang ada di rumah Ananda ya. Ustazah berikan contoh. Nomor 1, pensil. Nah, berapa panjang pensil Ananda jika dihitung dalam jengkal ya. Ini dihitung dalam jengkal. Soal nomor 2, misalkan Ananda ingin menghitung panjang meja makan. Nah, silakan dihitung. Yang ketiga, misalnya panjang meja belajar Ananda ya. Soal selanjutnya, benda apakah yang diukur paling panjang dan paling pendek? Berikan alasanmu. Jadi setelah nanti ini selesai, Ananda akan bandingkan manakah yang paling panjang dan manakah yang paling pendek. Nomor 3, apakah mengukur dengan alat tubuh kita sudah benar? Menurut Ananda bagaimana? Apa alasannya? Soal nomor 5, selain anggota tubuh, apakah ada benda lain yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang? Apakah itu? Tema 4, keluargaku, subtema 4, keluarga besarku. Alhamdulillah ya Ananda, sudah selesai pembelajaran kita di hari ini. Sekian dulu pembelajaran kita di hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya atas perhatian Anda semua. Jazakumullah khairan untuk Ananda kelas 1 Khadijah dan untuk Ananda kelas 1
Aisyah. Tentu saja di akhir pembelajaran ini kita bacakan doa. Yuk kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik ya Ananda semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.